Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan dan penyertaan, pemeliharaan dan juga pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Roma 12 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sebab dikasih Tuhan, pembalasan itu haknya Tuhan. Ketika kita dimusuhi orang, ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya ampunilah mereka. Ya, ini pelajaran penting buat kita. Jadi bukan berarti karena pembalasan haknya Tuhan terus kita doanya, Tuhan aku tidak akan membalas, tapi balaskan ya Tuhan. Bukan gitu saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau melihat hati kita. Ya, Tuhan ingin supaya hati kita tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan dendam dan kepahitan. Ya, kalau kita diperlakukan tidak baik atau kita mendapatkan perilaku buruk dari orang lain, ya, kita mungkin menderita karena kesalahan orang lain, karena kejahatan orang lain. Dan kita memang berusaha untuk tidak membalas. Tetapi ketika kita berdoanya dengan berkata, Tuhan pembalas anak-Mu. Oh Tuhan balaskan dia Tuhan. Buat dia sengsara Tuhan misalnya gitu. Nah artinya hati kita ini masih ada kekecewaan, kebencian. Ada dendam di situ. Ini yang tidak boleh. Walaupun memang firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Tetapi bukan berarti kita ini menuntut Tuhan untuk membalaskan apa yang orang perbuat terhadap diri kita. Dengan perbuatan jahat juga. Ya, dia dah jahat sama kita, balas Tuhan. Dengannya lebih buruk lagi. Bukan gitu, saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Memang pembalasan haknya Tuhan. Tapi kita tidak perlu untuk kita istilahnya berdoa dengan cara yang demikian. Meminta Tuhan membalaskan kejahatan dengan kejahatan yang lebih buruk lagi. Sebaliknya Tuhan mau lihat hati kita ini penuh pengampunan. Coba lihat firman Tuhan lagi. Matius 6 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan ini. Kalau kita nggak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Wah ini parah nih. Hati-hati. Ya kalau kita benci ya terhadap orang lain dan tidak mau mengampuni. Ya, artinya ini bicara hati ya. Mengampuni bukan hanya ucapan di mulut, tapi hatinya betul-betul mengampuni. Kalau hati kita tidak tulus dalam pengampunan, maka sesungguhnya kita pun tidak menerima pengampunan yang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tidak pernah mau mengampuni sesamanya. Nah karena itu mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan biarkan kecewa, pahit hati, dendam itu tinggal dalam hati. Ya, lepaskan pengampunan. Ya, doakan orang yang membuat atau berbuat jahat terhadap dirimu, yang memusuhi engkau. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan
kebaikan, tapi murni, tulus dengan hati. Jadi bukan sekedar ingin dilihat orang atau sekedar basa-basi atau sekedar ucapan, aku udah mengampuni. Ya enggak gitu, tapi harus dari hati. Sebab Tuhan melihat hati kita. Lihat contoh kemurnian atau ketulusan yang sesungguhnya. Kita lihat Lukas 23 ayat 34. Saya bacakan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Oke, dan perhatikan di sini. Tuhan Yesus waktu itu disalibkan dari atas kayu salib. Ya, ada kesempatan untuk dia bisa mengutuk. Ya, dia ini Tuhan, dia berkuasa. Tetapi perhatikan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Nah, ini pengampunan tulus. Jadi Yesus sungguh-sungguh dengan tulus memohon pengampunan itu, minta pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya dia. Harusnya ya kalau kita manusia ya diperlakukan seperti itu, ya disiksa, dianiaya, pengennya balas. Tetapi Yesus berkata, ampunilah mereka. Jemaat dikasih Tuhan, mari ya memang pembalasan itu haknya Tuhan. Biarlah Tuhan bertindak menurut caranya, menurut kehendak hatinya. Jadi mengenai pembalasan ini ya, jangan kita justru ingin membalaskan dendam kecewa kita dengan meminta Tuhan yang membalaskannya. Sudah nggak perlu melakukan itu. Itu semua biarlah menjadi ketetapan Tuhan sendiri. Bagian kita apa? Terhadap orang yang jahat terhadap kita, terhadap orang yang mengecewakan, terhadap orang yang melukai hati kita. Ampuni mereka. Ya, dengan kita mengampuni kesalahan mereka, sesungguhnya kita pun akan beroleh pengampunan yang dari Tuhan. Sebaliknya, ya, dalam kitab Matius tadi, kalau kita tidak bisa mengampuni orang, maka dosa kesalahan kita pun tidak diampuni oleh Bapa di surga. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dia disalibkan, disiksa, dianiaya, dia tetap mengampuni. Ya, dia lepaskan pengampunan dan berdoa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Mari miliki hati yang mengampuni, karena hati yang mengampuni sesungguhnya hati yang dikenan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pelajaran hari ini buat kami. Bagaimana Engkau dari atas kayu salib berdoa meminta ampun bagi orang-orang yang menganiaya Engkau. Ini pelajaran buat kami Tuhan, supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami Roh Kudus, mampukan kami melakukan ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.